Kita mau bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Lipat tangannya, tutup matanya. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu Tuhan, kembali untuk kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan memberkati kakak-kakak yang bertugas pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih puji Tuhan ya. Mari kita semua lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ku
Dengan gerakan ya adik-adik, berdiri semuanya, kita pakai gerakan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi pada musuh hingga membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Siapakah di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Semangat dari awal kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya. Kita akan mulai berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau baik, sangat baik sampai hari ini. Kau sudah menjaga dan memberi kesehatan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan lebih lagi mau belajar Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Ya, biar karena Tuhan apa yang sudah kami siapkan Tuhan Yesus itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
Puji nama Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena pada pertengahan ibadah ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar, dan adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah masing-masing, mereka bisa dalam keadaan tenang dan mereka bisa tertib dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap hadir di mana adik-adik semua berada, sehingga mereka tetap merasakan bahwa mereka selalu dalam penyertaan Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, siapkan, duduk dengan rapi mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan menceritakan sebuah kisah firman Tuhan, di mana kisah ini adalah kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan hidup untuk mengutamakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat-saat ini kemanakah adik-adik bisa mengutamakan hidup adik-adik semua, atau kepada tugas-tugas yang ada di sekolah, atau kepada teman sepermainan adik-adik, atau adik-adik lebih mengutamakan hidup adik-adik semua kepada Tuhan? Nah, kisah ini adalah kisah di mana kakak beradik atau bersaudara, dan dia ini adalah dua-duanya perempuan. Mungkin adik-adik udah penasaran, siapa sih kak? Siapa sih kak? Nah, kita akan baca sama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kakak akan bacakan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai orang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah baca sama-sama, dan kakak juga udah bacakan buat adik-adik. Kalau kita lihat kisah ini dari sekian ayat yang ada, tadi kita sudah, bahkan kakak udah bilang di awal, kemanakah sekarang adik-adik mengutamakan hidup adik-adik? Kalau kita lihat di situ ya adik-adik, di situ ada kalau kakak bilang kakak beradik itu udah 2 tokoh. Terus tambah lagi Tuhan Yesus pada saat yang kita baca di sini. Nah, berarti kan ada 3 di sini. Nah, tadi yang pertama disebut adalah siapa yo? Ayo kita ulang di ayat 38, di situ kita harus fokus ya. Kakak baca nih, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia. Ingat, yang pertama menerima Tuhan Yesus, kedatangannya adalah Marta. Tapi Marta ini, dia sudah menyediakan nih, dia menyambut kedatangan Tuhan pada saat itu. Tapi setelah itu kalau kita baca, Marta itu hanya sekedar menyambut. Dia tidak mengindahkan, dia tidak mengutamakan Tuhan, seperti saudaranya yang satu lagi yang bernama Maria.
Nah, kalau dari dua orang ini adik-adik, kalau kita lihat, kita baca gitu kan, siapa sih di sini yang lebih mengutamakan Tuhan pada saat situasi itu? Siapa? Ya, jawabannya adalah Maria. Maria di sini dia lebih mengutamakan Tuhan. Walaupun si Marta yang menerima awal kedatangan Tuhan, tapi di sini dalam penyambutan lebih dalam lagi, Maria dia lebih mengutamakan Tuhan. Di situ tadi kalau kita baca, Marta itu sibuk dengan pekerjaan yang ada di rumah itu pada saat itu. Tapi Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Sekarang kepada adik-adik, di usia adik-adik sekarang, di usia yang masih sangat-sangat jauh dari kategori dewasa, anak adik-adik sekarang kepada siapa mengutamakan diri adik-adik semua? Kalau adik-adik gak bisa mengutamakan diri kepada Tuhan, berarti adik-adik bisa mendapatkan sesuatu yang tidak full daripada Tuhan. Berkat yang dari Tuhan adik-adik akan menerima mungkin hanya separuh saja, karena adik-adik pun melakukannya tidak dengan kesungguhan hati dan tidak mengutamakan Tuhan. Nah, kalau kakak bagi menjadi dua ya, dua bagian. Yang pertama kita bahas adalah harus paham situasi saat itu. Nah, tadi udah kakak ceritakan sedikit nih buat adik-adik. Di situ yang mereka itu sebenarnya kedua-duanya paham situasi saat itu. Tetapi dalam tindakan selanjutnya ada yang salah dan ada yang benar. Yang salah siapa kak? Yang salah adalah Marta. Dia kan dua-duanya tetap menerima, tapi Marta tidak fokus kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kakak tanya, ketika situasi saat ini, kemanakah adik-adik bisa mengutamakan hidup, pandangan, dan pemikiran adik-adik sekarang, terutama hati adik-adik sekarang? Kalau memang dalam keadaan seperti ini, kita aja ibadah di rumah kak, gitu kan. Terus kita ibadah pun masih suka internetnya dan lain sebagainya, kita tuh nggak bisa fokus kak. Apakah kita bisa dikatakan memahami situasi saat itu? Nah, di situ adik-adik di usia sekarang, adik-adik harus paham bahwa walaupun dalam situasi seperti ini, untuk mengutamakan Tuhan itu tetap harus dijalankan. Karena ketika adik-adik bisa mengutamakan Tuhan, Tuhan akan melihat apa yang adik-adik lakukan. Dalam hal kecil pun Tuhan akan melihat gimana dalam hal yang besar yang adik-adik akan lakukan. Jadi adik-adik harus bisa paham situasi saat ini. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang manja, mentang-mentang anak satu-satunya, jadi mau disayang terus. Mentang-mentang menjadi anak bungsu, maunya mendapat perhatian lebih. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi adik-adik sekarang harus paham gitu. Harus bisa membedakan mana yang harus adik-adik lakukan, mana yang harus adik-adik tidak lakukan. Sehingga seperti yang Maria lakukan tadi, dia tahu, dia paham situasi itu. Di sekeliling itu banyak yang harus dia kerjakan. Tetapi Maria, dia tahu yang mana harus dia utamakan. Siapa yang Maria utamakan? Adalah Tuhan. Kenapa Marta tidak mengutamakan Tuhan? Karena dia sibuk dengan setiap pekerjaan yang ada di saat itu. Kalau kakak bilang dia ibarat kata sibuk dengan keadaan dunia pada saat itu. Dia tidak seperti Maria yang bisa membedakan mana kesibukan yang dunia perbuat, mana yang kesibukan yang Tuhan perbuat. Kalau kita sibuk di dalam Tuhan, dalam arti tadi seperti Maria lakukan, dia menyambut kedatangan Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan katakan pada saat itu. Dia adik-adik lihat pada ayat yang terakhir, siapa yang ditegur? Marta atau Maria?
Nah, kita baca nih biar menjadi jawaban siapa sih yang ditegur gara-gara nggak paham situasi saat itu. Kita baca di ayatnya yang ke 40 sampai 41. Sedang Marta sibuk sekali lagi melayani, ia mendekati Yesus berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 40 itu si Marta tuh ngomong tuh ke Tuhan. Dia tuh merasa terjadi di situ perbedaan. Ya jelas, karena di situ antara Marta dengan Maria memiliki kegiatan yang berbeda di dalam situasi kondisi yang sebenarnya saat itu sama-sama mereka menerima nih kedatangan Tuhan. Tapi dia minta ke Tuhan, kenapa sih harus aku yang bekerja sendiri pada saat itu? Marta meminta agar Tuhan menyuruh nih si Maria membantu dia. Tapi Tuhan jawab selanjutnya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Perkara di sini dalam arti kesibukan-kesibukan itu. Tuhan bilang tuh ke Marta, 2 kali dia bilang, "Marta, Marta." Kalau misalnya kita ibaratkan guru nih ada di sekolah, ngomong ke salah satu muridnya, contoh, "Kamu nih," atau nama dia sampai disebut 2 kali, "Samuel, Samuel," dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menurut kakak pribadi sebuah kata-kata yang kenapa sih seperti itu. Nah, adik-adik jangan sampai mendapatkan hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai waktu khusus buat Tuhan. Saat-saat ini adik-adik, walaupun kita masih kecil, adik-adik semua masih dalam usia pertumbuhan, tapi adik-adik harus bisa membagi waktu buat Tuhan atau mempunyai waktu untuk Tuhan. Bagaimana sih Kak mempunyai waktu untuk Tuhan? Yang pertama, adik-adik harus menempatkan diri sebagai anak-anak yang mau dengar-dengaran. Yang kedua, adik-adik harus bisa melakukan doa, belajar dari hal yang kecil. Doakan papa mama, doakan pembelajaran adik-adik di rumah, doakan kakak adik yang ada di rumah. Terus apalagi Kak? Ya terus adik-adik harus bisa membaca firman Tuhan. Harus banyak atau enggak Kak? Tidak perlu banyak. Ketika adik-adik lakukan sedikit demi sedikit firman Tuhan, itu akan menjadi tuaian besar nantinya. Akan adik-adik lihat, tidak perlu sekarang bacanya sampai banyak ayat-ayat Alkitab, tapi kalau tidak dilakukan sama aja. Jadi buatlah yang kedua itu waktu khusus buat Tuhan. Adik-adik harus bisa. Walaupun saya masih kecil, aku harus bisa seperti kakak saya. Walaupun aku masih kecil, aku harus bisa seperti orang tua saya. Jadi nanti adik-adik yang masih kecil ini akan menjadi contoh buat orang yang dewasa. Emang bisa Kak? Bisa. Kenapa kakak bilang bisa? Karena tidak atau belum tentu orang-orang dewasa akan lebih taat kepada Tuhan daripada anak-anak kecil. Jadi jangan mau kalah. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan yang manis-manis ini harus bisa bersaing. Kita tunjukin, kita senengin Tuhan dengan tindakan kita seperti yang Maria lakukan. Dan pada ayat yang terakhir dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sesuatu yang Tuhan tempatkan, yang memang Tuhan sediakan buat kita, adik-adik semua, satu demi satu, itu tidak akan bisa diambil orang, kalau memang Tuhan telah percayakan itu. Jadi adik-adik harus siap. Setiap orang yang Tuhan percayakan seperti itu, dia akan berusaha menjaganya. Dan Tuhan udah bilang, tidak akan diambil daripadamu. Berarti adik-adik kalau mau punya nih sekarang nih ya, talenta, bernyanyi, terus aku bisa menghafal Kak, terus aku bisa bahasa Inggris Kak, aku bisa matematika dan lain sebagainya. Jaga itu. Talenta yang
Tuhan kasih buat adik-adik, berikan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara yang adik-adik bisa lakukan. Tidak perlu yang rumit. Sederhana tapi pasti, sehingga hasilnya nanti akan dilihat bukan kepada orang tua atau orang yang di sekitar kita, tapi Tuhan akan lihat, ini anak-anakku, oh ini ya yang aku percayakan talentanya. Bisa nggak talenta yang adik-adik punya nanti bertambah? Bisa, asalkan adik-adik harus mengutamakan Tuhan dulu. Sehingga sesuatu yang udah ada tidak akan diambil, tapi akan ditambahkan oleh Tuhan. Ingat, kita tidak boleh kalah dengan orang-orang dewasa. Adik-adik dari usia kecil harus bisa. Tunjukin kepada mama papa, kepada kakakmu, abangmu, adikmu, bahwa adik-adik yang ada di sini harus bisa. Sehingga adik-adik dimanapun nanti Tuhan akan tempatkan, atau nanti udah masuk dalam sekolah secara tatap muka, orang akan melihat, oh ini anak Tuhan Yesus ya, oh ini ya yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita akan beda dengan orang di luar sana. Lakukan mulai saat ini, jangan mau kalah. Kita harus bisa praktekkan apa yang menjadi firman Tuhan. Kedua orang Maria dan Marta sama-sama mempraktekkan, tapi cara mereka lah yang beda. Dan dia tidak bisa mengerti keadaan dan situasi pada saat itu. Kalau mereka bisa mengerti, khususnya si Marta, dia akan mengikuti Maria. Kenapa? Dia akan mengutamakan Tuhan. Adik-adik harus bisa mengutamakan Tuhan mulai saat ini dan sampai seterusnya. Lakukan dengan tekun. Sehingga ketekunan yang adik-adik lakukan akan membuahkan hasil bukan hanya buat diri sendiri, tapi berkat buat orang lain. Puji nama Tuhan, itu aja yang kakak sampaikan buat adik-adik. Pahami, mengerti, dan lakukan. Minta pimpinan daripada Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga adik-adik akan bisa melihat firman Tuhan yang tadi akan menjadi nyata di dalam kehidupan adik-adik. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepadamu. Kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu yang ada, yang telah mendengar cerita firman Tuhan mengenai Marta dan Maria. Tuhan, biarlah adik-adik semua ini bisa lebih mengutamakan Tuhan, memahami situasi dan kondisi, dan mempunyai waktu untuk Tuhan. Ajarkanlah Tuhan kepada adik-adik yang ada, kepada mereka untuk bisa mengutamakan Tuhan mulai sejak usia dini, sehingga mereka akan menjadi contoh, bukan buat orang sekitarnya saja, tetapi buat orang-orang yang ada di luar sana, sehingga melalui kehidupan adik-adik semua, nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami selesaikan firman pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan yang kakak akan berikan kepada adik-adik ada di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kakak akan bacakan, apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, hafalkan, kakak tunggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkatiku. Dan
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa. Mari semuanya di rumah, semua tutup matanya, lipat tangannya, tidak ada lagi yang bermanja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan cerita firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pendidikan mereka, di dalam pertumbuhan mereka, bahkan pekerjaan usaha mata pencarian dari orang tua mereka. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan kakak-kakak yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik sebagai worship leader, main musik, bahkan terutama kakak pembina yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Ditutup ibadah kami pada pagi hari yang indah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.